Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Bapa, merasakan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan merasakan jamahan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang begitu indah ini Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan bahkan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kuasa-Mu membebaskan hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan Tuhan hidup kami. Ya Allah mana syikana mana. Sebab Kau Roh Tuhan yang hidup memulihkan kami Roh Kudus. Ya Allah mana ya Allah. Kami menyembah
persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami nyatakan Tuhan, bahwa pertolongan kami Bapa hanya pada-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kemampuan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, ajar kami untuk tetap setia dan menghargai, menghormati-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini, mari Tuhan Engkau hadir dengan bala tentara sorgawi-Mu. Bapa, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu. Dan Engkau pun juga sudah disenangkan dengan pujian penyembahan. Baik kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Dan jemaat-Mu Tuhan yang berseru dan bersorak-sorai. Bapa, kami rindu untuk terus menyenangkan-Mu. Mari Bapa, urapi hati kami. Urapi sikap hati kami. Pikiran kami. Kami siap menerima isi hati-Mu.
Perbaharui kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami benar-benar berjalan di dalam terang-Mu. Kami orang-orang yang berbahagia kalau sampai saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati buat pujian penyembahan hari ini. Shalom, apa kabar pagi hari ini? Saya selalu berkata demikian. Baikkah? Luar biasa. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu supaya kemarin ada yang tertinggal tentang bagaimana dalam kitab Ibrani ini perlu saya jelaskan. Ya, saudara, kalau kemarin bagaimana penggenapan firman Tuhan ya bagi suku Aser, bahwa suku Aser mempunyai diberkati dengan berkat santapan raja, dan itu terjadi walaupun terjadi ribuan tahun yang kemudian setelah difirmankan, tetapi intinya adalah firman itu pasti terjadi. Amin ya. Dan saudara yang terkasih, bagaimana saya kemarin kan juga pernah menyampaikan bahwa bagaimana dengan gereja Tuhan, apakah gereja Tuhan juga menerima janji yang disampaikan, yang dinubuatkan kepada 12 suku ini? Saya katakan iya. Kenapa? Karena di dalam kitab Galatia juga disampaikan kemarin juga bahwa kita ini adalah Ishak. Ya, karena Kristus, ya, karena Kristus kita menerima janji yang sama. Ya, karena Kristus kita bersyukur janji itu tergenapi. Bagaimana kita menerima itu? Karena pengorbanan Kristus di kayu salib itu yang membuat kita ini menerima hak yang sama. Ya, menerima hak yang sama. Cuman di dalam kitab Ibrani itu bagaimana Allah itu memberkati, ya, dikatakan kepada Abraham, engkau sabar, asa Abraham itu menantikan dengan sabar janji Tuhan. Dan di situ dikatakan Ibrani 6 itu Allah itu mengikat janjinya itu dengan sumpah. Sehingga umat Tuhan, ya, bangsa ini bangsa yang diberkati. Lalu saya percaya bahwa di dalam kitab ini pun juga saya beri judul di antara ladang yang subur dan semak berduri. Kenapa dikatakan di dalam kitab Ibrani ini ada 2 ladang. Ada ladang yang subur, bahkan ladang itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi ladang yang tidak subur, ya, meskipun ladang itu juga menyerap, ya, menyerap hujan, tetapi yang dihasilkan itu justru semak duri dan rumput duri. Kenapa? Nah, kita belajar dari sini bahwa Allah itu memberkati, ya, memberkati 2 anak Yakub ini, ya, 2 anak Ishak, Yakub dan Esau. Tetapi kenapa yang satu itu diberkati subur, ya, pribadi yang subur, ladang yang subur, tetapi kenapa yang satu justru sampai hari ini tidak diceritakan lagi tentang Esau? Nah, saudara, saya rindu supaya gereja Tuhan benar-benar memahami bahwa kenapa, bukankah Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib? Betul. Segala kutuk-kutuk sudah diselesaikan? Betul. Ya. Tetapi Tuhan juga tidak bisa kita comot satu ayat berkata bahwa Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia, kemurahan, segala kutuk sudah dibebaskan. Tapi Tuhan juga berkata begini, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan juga anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ya, bagaimana supaya keselamatan anak kita itu betul-betul menerima dengan permanen, dengan kekal? Tuhan juga kadang-kadang didik kita.
Ya, tidak sedikit makanya kalau nanti kita belajar dalam kitab Hagai, ya, di situ juga Tuhan didik selama 70 tahun. Ya, tetapi tidak serta-merta 70 tahun Tuhan berfirman bahwa oke, sudah selesai didikan Tuhan. Tetapi Tuhan juga lihat seberapa besar didikan itu yang dia terima, mau nggak berubah. Bayangkan 20 tahun lagi baru mereka melihat janji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat. Sebelum saya masuk ke situ, ke Hagai, ya, pembelajaran dari kitab Hagai, mari kita lihat dulu dalam kitab kebenaran. Di sini ada gambarnya, ada semak duri dan ada ya mewakili daripada ladang yang subur, yaitu anggur. Nanti kita akan berbicara tentang pohon-pohon. Saya sudah pernah bagikan dalam kitab Yoel, tetapi ini dalam kitab restorasi, dalam kitab Hagai. Ya, nah kita lihat dulu ke dalam kebenaran firman. Ibrani 6 ayat 7. Ibrani 6 ayat 7. Ibrani 6 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang kering sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, di situ dikatakan kalau dalam terjemahan lain, bila mana ladang seorang petani mendapat banyak hujan dan menghasilkan panen yang baik, maka ladang itu mengalami berkat Allah. Saudara, ini adalah ladang. Di dalam Rasul Paulus berkata bahwa kita ini adalah bait suci, kita ini adalah ladang Allah. Ya, kita ini. Nah, Tuhan berfirman kepada kita bahwa segala sesuatu, ya, kalau ladang itu dikerjakan, maka dia akan menghasilkan panen yang baik, yang berlimpah, mengalami berkat Allah. Ya, Tuhan selalu berjanji ingin memberkati anak-anaknya. Tetapi Tuhan mau lihat, adakah ladang ini mengerjakan, ya, mau menggemburkan tanahnya, mau menyingkirkan batu, rumput yang mengganggu pertumbuhan daripada sebuah benih pohon yang akan ditabur dan akan tumbuh, itu tergantung daripada yang mengerjakannya. Dari pihak Allah berkata, bila mana seorang petani itu ya mendapatkan banyak hujan, saudara, saya percaya Yesus itu sudah, Bapak itu sudah memberi yang lebih dengan mengorbankan anaknya. Itu sudah lebih, ya, pemberian yang terbaik dari pihak Bapak sudah melaksanakan. Bahkan dikatakan menurunkan ya hujan musisat, hujan kesembuhan, hujan pemulihan, damai sejahtera, sukacita. Itu diturunkan kepada kita sebagai ladangnya. Tetapi persoalannya adalah apakah kita mengerjakan dari hari ke hari? Saudara tidak bisa bilang begini. Saudara tabur ladang, tabur benih di ladang. Lalu selama 1 bulan, 1 minggu, ya 1 minggu bahkan 1 bulan, saudara tidak urus itu ladang, saudara tidak siram, saudara tidak pupuk, ya bagaimana mungkin itu akan tumbuh kalau ladangnya dibiarkan? Maka kita lihat di dalam sebuah perumpamaan pun juga dikatakan, kalau memang benih itu ditabur di pinggir jalan, di bebatuan, di semak duri, maka dia tidak akan tumbuh. Benih itu akan tumbuh ketika dia di tanah yang subur, ladang yang subur, ladang yang digemburkan. Saudara, hari-hari ini saya berbicara dengan sebuah simbol, tetapi saya ingin mengajar buat saudara bahwa dari simbol-simbol ini apa ya yang saudara harus kerjakan. Setiap orang tua, setiap suami, setiap istri, setiap anak, setiap orang tua masing-masing mengerjakan pribadinya. Kalau mau hidup diberkati, ya, kalau kita mau melihat masa depan anak-anak kita, masa depan yang diberkati,
maka tidak bisa saudara bilang begini, Pak, Ma, tolong kerjakan ladangnya, tolong papa mama aktif gereja, tolong papa mama aktif berdoa. Saudara tidak mengerjakan pribadi saudara. Bagaimana mungkin dia akan tumbuh? Masing-masing kita itu punya tanggung jawab. Ya, jadi bagi saya adalah sebagai seorang gembala, saya memberitakan firman. Berkat tidak diberkati, pulihkan atau tidak dipulihkan, sadar atau tidak sadar, ya itu tergantung saudara. Ya, tidak bisa, itu hak prerogatif. Kita punya hak prerogatif dan Allah tidak bisa memaksa itu, apalagi gembala. Kami tidak bisa memaksa saudara. Ya, saudara mau tidak gereja 10 tahun, itu keputusan saudara. Saudara tidak mau berdoa 10 tahun, itu keputusan saudara. Ya, tetapi firman selalu menyampaikan, kalau mau subur, kalau mau menghasilkan buah yang baik, pohon yang baik, tanaman yang baik, ya, bahkan kalau tanaman itu sudah baik, sudah bagus, tidak sedikit pohon mangga kalau kita lihat dia bagus, ya, dia tumbuhnya bagus, tidak sedikit kita mencangkoknya. Untuk apa? Untuk menanam di tempat lain dan dia tumbuh. Tetapi kalau sekian tahun tidak tumbuh-tumbuh pohon mangga itu, istilahnya mandul, tidak mungkin ada orang yang mau mencangkok pohon itu. Tidak mungkin. Pasti pohon itu akan ditebang. Ya, di kitab Lukas pun juga dikatakan, bertahun-tahun pohon ini tidak menghasilkan buah. 3 tahun, tapi 1 tahun lagi aku berikan kesempatan. Kalau tidak aku akan tebang. Itu pun pohon kalau tidak berbuah akan ditebang. Ya, ibarat pohon pepaya yang tidak ada buahnya, tetapi yang ada hanya bunga-bunganya tok. Ya, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Saudara, keputusanmu untuk berbuah tidak berbuah adalah keputusanmu sebagai orang tua atau sebagai anak-anak. Hari depanmu itu bergantung semua kepada kita masing-masing. Nah, saudara lihat. Dikatakan di dalam hal ini bahwa bila mana ladang yang sering menghisap air kehidupan itu subur dan diberkati. Ya. Lalu dikatakan juga bila mana ayat ke-8. Tolong ayat ke-8-nya. Ayat ke-8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Coba lihat. Apabila di situ dikatakan ya dalam Ibrani 6 ayat 8 ya dalam terjemahan lainnya, tetapi kalau ladang itu tetap menghasilkan onak dan duri, ladang itu dianggap tidak berguna dan patut dimusnahkan dan dibakar habis. Suatu kala Tuhan akan memisahkan mana kambing dan domba. Tolong matikan. Mana lembu, ya, mana gandum dan mana ilalang. Tuhan akan memisahkan. Ya. Tuhan akan memisahkan mana orang benar, mana orang yang hidup dalam tidak kebenaran. Mana ladang yang tumbuh dengan subur, mana ladang yang hanya menghasilkan semak duri. Saudara tahu semak duri? Saudara pernah mungkin kena duri? Sedikit saja, tidak usah duri yang besar. Yang kecil aja. Ketika mungkin di kaki, mungkin di tangan, dibiarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu akan bernanah. Rasa sakitnya kalau tidak dikeluarkan, itu menjadi penyakit. Ya, itu 1 duri. Bayangkan kalau ladangnya penuh dengan duri. Bayangkan di dalam 1 rumah tangga, di dalam 1 komunitas, hanya menyimpan, menghasilkan duri. Ya, menghasilkan duri, semak duri.
Bayangkan, bertahun-tahun hatinya tidak mau dipulihkan. Luka-luka batin tetap disimpan bertahun-tahun. Suatu kelak, ketika ini tidak dipulihkan, maka dia juga akan panen duri. Suatu kelak, kalau tidak dibabat habis dan dibakar, suatu kelak, kalau kau orang tua tidak mau memulihkan, suatu kelak, anak-anakmu akan menjadi duri. Suatu kelak. Setiap ladang yang mau ditanam dengan tumbuh-tumbuhan, maka bertahun-tahun dia akan menghasilkan buah yang matang, yang segar. Dan dari biji-bijinya pun akan dijadikan bibit dan ditanam. Dan dia akan menghasilkan buah demi buah. Dan terus berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Tetapi suatu kelak, ketika ladang itu terus menghasilkan duri, ya, dan tidak mau dicabut, tidak mau diselesaikan, suatu kelak, ya, dan tidak sedikit saya dalam pelayanan, ketika umur 60-70 tahun, di situ air mata mengalir. Kenapa? Karena dia melihat benih yang ditanamkan selama 9 bulan di dalam rahim. Ketika itu sudah ada, dia memelihara, dia menjaga, dia menyekolahkan, dia terus membimbing, menuntun. Tetapi kalau duri ini tidak dicabut di hatinya, pada umur sudah tua, di situ dia mengeluarkan air mata. Kenapa? Barang siapa yang menanam, barang siapa yang menabur, suatu kelak dia akan menuai dari apa yang dia tabur, dari apa yang dia tanam. Itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 8 ini, bila mana, tetapi kalau tanah itu menghasilkan alang-alang dan tumbuhan berduri, bahasa Indonesia sehari, maka tanah itu tidak ada gunanya dan nanti akan dikutuk oleh Allah dan akhirnya dibakar habis. Makanya kenapa? Coba saudara perhatikan, kenapa kalau orang dalam satu keluarga kalau tidak mau dipulihkan, kenapa mereka itu hidup dalam kutuk? Sulit sekali mereka melihat berkat. Satu kadang-kadang diberkati, satu pintu diberkati, tapi 3 pintu tertutup. Dalam satu rumah ada 20 jendela. Ya, dia buat lagi 10 jendela jadi 30 jendela, tapi tidak sedikit. 30 jendelanya hancur, tertutup, bahkan digembok. Berapa banyak keluarga-keluarga tidak melihat sinar yang masuk, tertutup dengan kegelapan. Berapa banyak dalam setiap keluarga, ladang-ladangnya, mereka bekerja dari pagi, mereka bekerja siang dan malam. Justru mereka menghasilkan, di dalam kitab Hagai dikatakan, 20 yang dilihat ada benih gandum, tetapi 10 yang dibawa pulang. Berapa banyak kita melihat mereka mencedok 50 takar gantang anggur, tetapi yang dia terima ada berapa? 20. Kesulitan demi kesulitan sering terjadi bagi gereja Tuhan. Sebab itu kalau kita lihat ladang yang tidak baik ini, bila mana terjadi ladang yang baik, bila mana terjadi ya ladang yang tidak baik, kita lihat ayat 9-nya. Ya. Ibrani 6 ayat 9. Ibrani 6 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saudara lihat, Rasul Paulus bilang begini, aku tetap percaya sama kalian. Saya pun hari ini, saya percaya jemaat ini jemaat diberkati. Saya percaya dalam ibadah pertama, kedua, ketiga,
Ya, nanti sore ibadah ketiga, saya percaya mereka itu diberkati. Ya, saya percaya itu. Tetapi saudara lihat, di dalam terjemahan lain bilang begini, saya percaya bahwa saudara menghasilkan buah yang baik. Itu terjemahan lain. Sebagai akibat keselamatan saudara. Jadi, Abraham itu, Tuhan berjanji kepada Abraham, itu diikat sumpah. Karena kita milik Kristus, ya, maka kita juga diikat dengan, bukan dengan sumpah, tetapi darah. Perjanjian darah yang mahal, dicurahkan di Golgota. Itu perjanjian darah. Kalau Abraham perjanjian kepada anaknya dikatakan mau dikorbankan anaknya, sudah cukup pakai saja dengan domba. Tetapi perjanjian kita bukan darah anak domba. Bukan dengan sumpah lagi. Tetapi dengan darah Kristus. Apa yang kurang sebenarnya? Saudara sudah terima keselamatan. Dan Tuhan minta supaya kita itu menghasilkan buah yang baik. Bukan duri, buah yang baik. Perhatikan bagi keluarga-keluarga, ini sangat penting. Ya, kita buka bagaimana pengertian Tuhan tentang buah yang baik itu. Saya dapat pewahyuan di dalam kitab Hagai, Tuhan merestorasi, ya, umat Tuhan, umat Yahudi ini direstorasi. Dipulihkan. Kalau kita lihat dalam kitab Hagai 2 ini, kitab Hagai dan Zakaria, di situ disampaikan ada dua pemerintahan, yang satu ini Darius dalam kitab Hagai, yang satu ini dalam pemerintahan ya Persia, yang satu dalam pemerintahan Zerubabel. Ya. Kalau di dalam kitab Zakaria, pada waktu mereka ini Tuhan kirim Nabi Hagai, ya, untuk apa? Supaya mereka itu dikuatkan. Mereka itu benar-benar dituntun, dihibur. 70 tahun mereka menderita. 70 tahun. Firman Tuhan, setelah 70 tahun, aku akan pulihkan, aku akan kembalikan. Tapi kalau kita belajar dalam kitab Hagai ini, mereka tunggu 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Kenapa? Kalau saudara baca kitab Hagai 1, 2, disitu dikatakan, mereka lebih mementingkan rumah mereka sendiri daripada rumah Tuhan. Kalau di akhir zaman ini berbicara, ini rumah. Ini rumah Tuhan. Tidak dijaga, tidak dibangun, tidak dipelihara. Ketika mereka tidak bisa membangun selama 20 tahun, mereka putus asa. Mereka sulit, mereka susah. Ladang-ladang, kalau dalam kitab Yoel, ladang-ladang itu sudah habis semua. Lembu, domba, kambing. Ya, bahkan di situ dikatakan segala pohon-pohon itu sudah dimakan habis. Apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai ini. Sampaikan, tuntun. Bangun rumah Tuhan. Aku mau supaya mereka melihat berkat. Selama 20 tahun mereka berusaha. Lalu ketika Tuhan kirim Hagai, maka Hagai pasal 2 ayat 19 ini bunyinya demikian. Hagai 2 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Perhatikan, ya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara lihat, ketika Alkitab ini mencatat fondasi rumah Tuhan itu dibangun. Saya berharap saya tidak berbicara tentang
fisik pembangunan sebuah gereja. Saya sedang berbicara, saudara ini gerejanya. Pribadi saudara, saudara bangun. Ketika pondasi firman Alkitab berkata, mereka sudah mulai mengerjakan, mulai membangun. Tuhan bilang begini, perhatikan. Kenapa? Kenapa ayat itu berkata perhatikan? Selama engkau membangun rumah ini, selama engkau membangun rumah Tuhan di sini, Tuhan bilang, perhatikan hidupmu. Perhatikan langkahmu. Kamu sudah membangun dasar kebenaran firman. Tapi tidak sedikit, mereka hanya membangun pondasi, hanya membangun tiang-tiang. Hanya sampai di situ. Dia tidak menyelesaikan sampai atap, sampai tembok, sampai atap. Terus finishing setiap kamar-kamarnya. Ya, diatur isi perabotan-perabotannya. Tuhan bilang perhatikan perabotan-perabotan. Apa perabotan itu? Pohon-pohon ini. Itu perabotan rumahmu. Perabotan dalam diri kita ini pohon-pohon yang di dalam ayat 20 ini Tuhan mau katakan kepada kita. Dan seringkali Tuhan ingin memberkati supaya tuntas pembangunan rumah Tuhan. Tetapi seringkali kita goncang iman kita ketika kita tidak hidup diberkati. Seringkali kita melihat, kita berdoa, berseru, tidak mendapatkan jawaban. Tuntutan demi tuntutan. Kehidupan demi kehidupan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Ketika itu ada goncangan. Ketika ada goncangan, tidak sedikit kita tidak membangun rumah Tuhan. Saya mau bilang rumah kita, bukan fisik, bukan gereja ini. Seringkali kita berhenti baca firman. Seringkali kita berhenti untuk datang ibadah. Seringkali kita berhenti untuk berdoa. Ketika ada gangguan dengan pohon-pohon ini. Ketika ada gangguan, pohon apa yang Tuhan maksud? Nah, kita lihat. Ayat 20 ini. Yang pertama, dia bilang benih gandum. Ayat 20 itu dikatakan benih gandum. Hagai 2. Ya. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Itu berbicara gandum. Apakah ada benih? Apakah ada firman? Saudara lihat, tolong Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencapai firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ini baru contoh. Gereja banyak ditutup. Ini baru contoh. Mereka sekarang karena COVID ini membuat pembatasan. Membuat jemaat-jemaat kalau datang disortir. Yang puluhan ribu jadi berapa ratus. Mereka harus lewat YouTube. Bayangkan kalau seandainya YouTube-nya, internetnya gangguan atau rusak. Saudara lihat di Korea, saudara lihat Korea Utara, saudara lihat ada beberapa negara. Ketika mereka tutup akses firman masuk, saudara masih bisa dengar firman. Tapi ada negara-negara yang dibatasi. Alkitab tidak boleh masuk. Kalau pendeta mengajar, memberitakan firman, itu mesti dipenjara, dianiaya. Berapa banyak yang dibunuh. Saudara masih bisa dengar firman, tetapi anehnya,
akses lebih mudah dengar firman. Tapi anehnya, tidak mau cari firman. Sepertinya makan firman itu tidak terlalu penting. Tapi kalau Tuhan bilang, aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan Yehuda. Aku akan memulihkan bangsa ini. Tetapi satu hal, kau dengar firman. Kalau kita mau dipulihkan keluarga kita, mau dipulihkan masa depan anak-anak kita, dengar firman. Bukan di sini. Saya dengar ada beberapa. Ketika 1 tahun akses firman ini ditutup, gereja ditutup. Ya, bukan karena negara, tetapi keadaan situasi COVID ini. Pembatasan terjadi. Dan sampai hari ini, sebenarnya gerejanya sudah buka. Tapi sampai hari ini, masih kalau orang tua enggak apa-apa. 70-80 memang harus dibatasi. Tetapi ada yang masih muda. Masih kepala 2, kepala 3. Masih sehat. Sampai hari ini. Tidak cari Tuhan, tidak dengar firman Tuhan. Sampai hari ini. Suatu kelak. Firman itu akan diambil. Suatu kelak, ingat baik-baik. Wahyu berkata, ketika sangkakala berbunyi, para imamat-imamat, para imam-imam, para pemberita-pemberita firman, para pendoa-pendoa, ketika diangkat kepada Tuhan, menyongsong Tuhan, dibawa pulang ke suatu tempat, dan firman juga akan diambil. Saudara baca ini seperti baca buku biasa, tapi tidak ada kuasanya. Suatu kelak, apa yang dikatakan ini, suatu kelak, firman ini akan diambil. Bayangkan, makanan firman ini, itu kebutuhan kita. Tapi banyak orang, tapi tidak ada di sini. Kalau ada, bertobat. Baca firman. Suatu kelak, aku akan ambil firman ini. Dan mereka akan mencari kemana-mana. Dan mereka tidak akan mendapatkan. Tapi kalau saudara baca firman, di sini nempel. Di sini nempel. Engkau remakan. Engkau lakukan. Maka sekalipun firman itu nanti tidak ada. Tapi firman itu diam di sini. Saudara orang-orang yang berbahagia. Saudara orang-orang yang berbahagia. Kalau sampai hari ini saudara mau datang untuk mencari Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan. Apakah lewat sarana media, puji Tuhan. Tapi suatu kelak, media akan diambil alih untuk antikris. Tidak ada firman boleh masuk di situ. Kecuali memberitakan LGBT, ya, transgender, di situ akan diberitakan. Dan coba saudara lihat bagaimana sekarang Google, Chrome. Bagaimana dia sekarang memberitakan berita-berita tentang perzinahan, berita-berita tentang kenajisan, berita-berita tentang apa? Perkawinan sejenis dan sebagainya. Dan firman akan terus dibatasi. Saudara lihat, bersyukur saudara bisa dengar firman hari ini. Kenapa? Karena Tuhan minta supaya apa? Supaya ladang gandum ini engkau kerjakan supaya subur. Apa artinya benih ada? Tapi kalau tidak dikerjakan, kalau tidak digarap ladang itu, kalau masih sakit hati kecewa, saudara dengar firman. Tapi ladang saudara masih ada benih kecewa, kepahitan. Tidak mau diselesaikan. Itulah yang membuat gandum itu terhimpit. Benih firman terhimpit. Benar kata Matius. Ketika benih ditaburkan di semak berduri. Awal mulanya. Ketika himpitan, dia dengar firman. Ketika himpitan kehidupan. Dia tawar hati. Bahkan dia meninggalkan Tuhan.
Perhatikan yang pertama ini kandung. Yang kedua, di situ dikatakan ada pohon anggur. Ya, dalam kitab Hagai itu, dan apakah pohon anggur? Ya, ada pohon anggur di sana dikatakan. Tolong 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, Ya, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. saudara, Tuhan tidak lihat berapa miliar kau punya duit. Tuhan tidak lihat berapa banyak mobilmu. Tuhan tidak lihat berapa banyak tanahmu, luas tanahmu. Sekalipun engkau tidak memiliki, tapi hatimu berkelimpahan dengan kemurahan. Hendaklah engkau tetap meluap sukacitamu di tengah-tengah pencobaan. Berapa banyak yang saya dengar. Dengan situasi keadaan ini, mereka hidup di dalam hutang yang berpuluh-puluh, beratus-ratus miliar. Pusing. Mau menyatakan kemurahan Tuhan lewat hatinya, dia saja mengalami kesulitan. Dia saja mengalami yang namanya himpitan ladang berduri. Ini sekarang dunia mengalami ladang duri, wabah penyakit yang tidak selesai-selesai. Menghimpit setiap pengusaha-pengusaha, menghimpit setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang menangis. Besok Senin saya disuruh doakan. Saya cuma dikasih tahu sama ibunya. Ada orang lagi terjepit dengan hutang. Saya mau ngomong, belum ngomong sama ibunya. Saya ini bukan pembebas hutang. Ya. Orang seberang. Dia datang untuk Tuhan membebaskan hutang. Saya mau bilang, yang saya tahu Tuhan perlu mendidik kita. Supaya hidup dalam berkat. Makanya di kitab ketika Abraham Tuhan berbicara begini, engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Kalau saudara menjadi berkat, tentunya saudara bebas dari semua itu. Tetapi kenapa? Justru terhimpit dengan duri yang namanya duri hutang. Kenapa terhimpit? Saudara belajar di sini. Apapun yang terjadi dengan situasi dan keadaanmu, kunci sebenarnya sukacita. Kuncinya di situ. Kenapa kita ini tidak sukacita? Karena orang lain diberkati, kita terganggu. Akibatnya kita memaksakan diri kita. Untuk supaya apa? Sukacitanya sama dengan orang yang punya motorkah, mobilkah, baju barukah. Saudara, Tuhan tidak lihat. Bahkan Tuhan bilang kepada Imam Zakaria, ganti pakaianmu. Imam Yosua, ganti pakaianmu. Pakaian sorgawi. Yang Tuhan mau pakaian sorgawi. Kalau hari ini saya pakai jas, puji Tuhan. Bukan berarti saya melayani tempat ini tidak pakai jas, tidak bisa melayani. Ini karena saya punya. Kalau enggak punya, tidak menjadi halangan untuk memberitakan firman. Saudara juga demikian. Kalau saudara hari ini ada, hari ini baju baru atau baju mungkin 5 tahun yang lalu, bukan berarti saudara tidak bisa cari Tuhan. Tuhan tidak lihat pakaianmu. Berapa harganya? Mau pakai rupiah kah atau dolar kah? Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah pakaian kebenaran. Ya, yang Tuhan lihat itu. Artinya belajar hidup sukacita. Belajar hidup damai sejahtera. Saya berharap para ibu-ibu tetap sukacita. Dan banyak juga yang terjadi.
ibu-ibu tidak sukacita? Karena dapat himpitan duri di dalam rumah tangga. Kira-kira bagaimana? Sukacita? Ada anak-anak yang tidak sukacita? Karena apa? Ada himpitan duri. Apa himpitan duri? Makiankah mungkin? Ya, mungkin toki. Tahu toki? Kalau toki bahasa apa? Manado ya? Nah, bahasanya mama saya. Kadang-kadang ditoki. Kadang-kadang anak-anak ditoki sama orang tua. Kadang-kadang istri ditoki sama suami. Tidak ada sukacita. Kenapa? Karena apa? Terlambat. Untuk memulihkan itu sudah terlambat. Keburu marah dulu. Keburu emosi dulu. Maka Tuhan bilang begini. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan. Belajar engkau sukacita. Belajar. Diberkati, tidak diberkati, tetap poin yang selanjutnya. Dikatakan apa? Hagai 2 ayat 20. Setelah pohon anggur, di situ dikatakan pohon ara. Ini sama dengan Yoel. Kalau Yoel itu ada korma, tapi di sini tidak ada. Ada hanya beberapa 5 pohon kalau tidak salah dijelaskan. Ya, Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sudah lihat. Bicara pohon ara ini, ketika bila mana Tuhan engkau datang kedua kali, Tuhan bilang begini, ketika pohon ara itu sudah mulai bertunas dan berbuah, disitulah sesungguhnya waktunya sudah singkat. Israel sudah merdeka, ya, tahun 1948 sudah merdeka, ya. Disitulah sesungguhnya waktunya sudah singkat. Berbicara pohon ara ini, berbicara tentang kemerdekaan. Dia bilang apa ulang? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita lihat, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Kita ini sudah selamat dan tidak akan kehilangan keselamatan. Ya, saya bilang itu keputusan. Masing-masing punya hak untuk berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Ada orang juga berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu takut dan gentar. Ada banyak juga orang bertanya, apakah keselamatan bisa hilang? Ada yang bilang bisa hilang, ada yang bisa berkata begini, tidak bisa hilang. Pertanyaannya, kalau saudara selamat, lalu saudara kerjakan terus, tidak mengerjakan kehidupanmu, ladangmu, semak duri aja, kepahitan aja, ngomongin orang aja, sakit hati aja, marah aja, emosi aja. Lalu bagaimana? Kalau memang itu juga selamat, loh enak dia kita yang berjuang untuk memelihara keselamatan. Makanya dia bilang apa tadi? Ya, jangan berbuat dosa. Jangan keselamatan itu engkau anggap murah, barang murahan. Kerjakan. Jangan ketika kita diberi sebuah keselamatan, terus kita ini mengabaikan. Yang penting saya selamat. Jadi saya hidup dalam dosa pun juga tidak apa-apa. Saudara, jangan berundi-undi. Kalau ada hamba Tuhan berkata begitu, ya monggo silakan. Tapi saya mau kerjakan keselamatan saya. Saya mau mengerjakan ladang saya. Supaya ketika ladang saya subur, ladang saya berbuah, orang lain akan menikmati apa yang saya tanam dan mereka juga akan dipulihkan. Ya, bayangkan kalau saudara tanam duri, semak duri, dan orang itu pun terluka oleh karena perkataan kita. Dan tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan oleh karena kita. Ya.
Dan orang itu mati dalam dosa. Bagaimana? Karena kita ini sudah diberikan keselamatan. Maka biarlah ladang kita yang berbuah ini untuk kita membagikan, memberitakan kebenaran firman. Gandum kita beritakan, anggur kita bagikan, orang lain mengalami sukacita. Kemerdekaan juga, ada banyak keluarga tidak merdeka. Ada banyak istri tidak merdeka. Ada banyak suami tidak merdeka. Ya, ngelihat ini, menyesal aku menikah sama dia. Sudah punya anak, baru tidak merdeka. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Atau ada? Tatapannya tatapan sayu. Ya. Kemerdekaan itu jaga. Kalau saudara merdeka, ladang pohon ara ini ada di tengah keluarga saudara. Percaya, keturunan ketiga, keturunan keempat dalam kitab Bilangan 14. Anakmu, cucumu, keturunan ketiga dan keempat. Karena kita sudah merdeka, dipulihkan, maka keturunan kita akan dipulihkan juga. Akan dipulihkan juga. Siapapun nanti anak-anak kita akan berumah tangga, akan hidup mereka dalam kehidupannya. Kalau kita para orang tua dipulihkan, maka anak-anak juga akan dipulihkan. Ini penting, kemerdekaan ini. Saudara mau diberkati? Halo? Mau diberkati? Hidup dalam kemerdekaan apa? Jangan biarkan engkau itu tersandera. Jangan biarkan engkau itu hidup dalam penjara. Penjara apa? Kekecewaan. Yang selanjutnya dikatakan, pohon apa lagi? Ya. Pohon ara, pohon delima. 1 Petrus 3 ayat 8, pohon delima. 1 Petrus 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, kasih dan damai. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Kamu semua seia sekata. Seperasaan. Seperasaan. Mengasihi saudara-saudara. Ya. Penyayang. Penyayang. Dan rendah hati. Rendah hati. Nanti sore ibadah ketiga ada pemberkatan nikah. Pacaran seia sekata. Begitu sudah 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian, tolong genapi ayat ini. Seperasaan, seia, sekata. Banyak terjadi pertengkaran. Pohon delima ini buahnya kecil-kecil, tetapi dibungkus di dalam sebuah kulit. Di sini ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada karyawan, ada teman pelayanan dibungkus. Gereja awalnya dibungkus dalam satu wadah organisasi. Gereja dibungkus, contoh namanya Yehuda, tetapi di sini bertengkar. Tidak ada begitu. Yang namanya pohon delima, dalam satu wadah itu ada kesatuan. Sehati, sepikiran, seperasaan. Tidak ada satu pelayan sama pelayan lain bertengkar. Tidak ada lagi satu sama lain. Anak-anak muda saling tidak sapa. Tidak ada lagi satu sama lain saling ngomongin. Persaingan. Menjatuhkan. Yang namanya kesatuan dalam satu wadah. Demikian juga satu wadah yang dibungkus yang namanya keluarga. Suami, istri, anak. Kesatuan. Sekata, sepikir, seperasaan. Sering saya dengar. Kadang-kadang tidak sekata, sepikir. Dulu perasaan cinta. Sekarang perasaannya
Lu cinta gua enggak. Nah, begitu. Seia, seperasaan, apalagi? Apalagi dia bilang? Sekata. Terus? Mengasihi ipar-ipar. Mengasihi. Yang aku nikahkan itu anaknya. Berarti tidak ada papa mamanya. Yang aku kasihi itu anaknya. Papa mamanya di mana? Kasih aja panti jompo. Waduh. Mengasihi. Saudara menikahi. Ya. Mungkin pria, mungkin wanita. Orang tua pria adalah orang tuamu. Orang tua wanita itu adalah orang tuamu juga. Tidak boleh. Ya. Jadi saya mau katakan engkau pilih pilah dan pilih bebet bibit bobot. Jangan lihat cantiknya, lihat pertama takut Tuhannya. Halo. Lihat takut Tuhannya, belum tentu seiman, tapi sepikir. Ingat baik-baik. Engkau membangun kesatuan. Seiman belum tentu seperasaan, sepikir. Tetapi kalau kita bangun di dalam satu roh, ya, di dalam satu perasaan Kristus, takut akan Tuhan, kalaupun melenceng ke kiri maupun ke kanan, dia akan diluruskan kembali karena firman. Apalagi tidak seiman. Lalu anak-anak muda ingin pikir baik-baik. Mencari seseorang itu, pikir baik-baik. Pak, dia anak Tuhan juga, Pak. Betul. Berapa banyak anak Tuhan hancur-hancuran juga. Betul? Kalau dibangun itu, kalau dia benar-benar dibangun rohnya. Sejak mulai hari ini, sejak mulai pacaran. Bangun seia, sekata, sepikir, seperasaan. Bangun. Kalau belum menikah saja sudah hantam-hantaman, pukul-pukulan, tonjok-tonjokan. Itu belum menikah. Apalagi sudah menikah. Makanya kesatuan ini kau bangun. Yang sudah terjadi ya sudah. Tapi anak-anakmu, tolong kasih tahu. Kita sebagai orang tua yang sudah terjadi ya sudah. Tapi bagi anak-anak kita, tolong pikir baik-baik. Jangan lihat cantik, jangan lihat cakepnya. Itu mengikuti. Saudara ada operasi plastik sekarang. Mau model apa? Yang hitam-hitam? Mau dikasih putih? Bisa. Mau yang tidak punya hidung? Kasih mancung? Bisa. Matanya kecil? Kasih besar? Bisa. Mau dibikin apa semua bisa. Hari ini pakai sepeda, besok pakai mobil, bisa. Tapi yang tidak bisa adalah kalau mulai masa muda, rohnya tidak dibangun takut akan Tuhan. Saudara air mata. Betapa pentingnya kesatuan dibangun di tengah-tengah keluarga. Taruh. Makanya saya mau bilang, kalau ada di tengah-tengah kita, contoh saya. Kalau saya tidak bangun kesatuan, saya khawatir anak-anak saya akan melihat apa yang saya lakukan. Dan ketika dia membangun nanti besok, papa juga begitu, ya enggak apa-apa. Karena apa yang ditanam pohon, itu akan menghasilkan buahnya. Jadi pepatah berkata begini, buah tidak akan jauh dari pohon. Dan jangan heran nanti menuntut, aku mau supaya anak-anakku dipulihkan. Aduh. Bertobat kita sebagai suami. Bertobat kita sebagai istri. Kalau mau melihat anak-anak kita dipulihkan, kita dulu yang bertobat. Amin. Cukup keras firman pun hari ini. Ya. Saya mau melihat anak-anak saya itu anak-anak yang diberkati. Saya mau lihat jemaat-jemaat yang saya layani anak-anaknya diberkati. Makanya firman yang dikatakan. Saudara lihat,
Di dalam kitab benih, dalam gandum. Gandum itu kalau kita lihat Ibrani 5. Tolong Ibrani 5 ini, saya mau anak-anak saya itu anak-anak diberkati. Tolong Ibrani 5 ini tidak saya pikirkan. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Ya. sudah seharusnya menjadi pengajar, Ya. kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, Ya. dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, Ya. sebab ia adalah anak kecil. Masih anak kecil. Terus. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tujuan firman Tuhan disampaikan. Makanan keras supaya nanti anak-anak kita ke depan, mana ladang yang subur, mana ladang yang penuh dengan semak duri. Betapa firman itu disampaikan. Kadang-kadang ada yang tidak tahan dengan firman keras, mintanya firman yang susu. Saya mau bilang, tempat ini bukan tempat untuk anak-anak kecil. Bukan maksudnya anak-anak kecil gini, bukan. Anak-anak kecil itu pikiran anak-anak. Kadang-kadang orangnya sudah umur 30-40 masih pikiran anak-anak. Saudara adalah orang-orang dewasa. Supaya apa firman itu disampaikan? Kalau saudara bicara tentang kesatuan, tujuannya apa disampaikan? Supaya anak-anak kita ke depan, engkau sudah tahu sebenarnya. Mana benar, mana salah. Mana membangun kesatuan dalam pohon yang namanya delima. Delima itu kan ada macam-macam, ada durian montong, ada durian durian mentega. Ada mungkin juga di sini pohon delima. Delima apa? Mungkin ini delima berbicara tentang kehidupan kita masing-masing. Setiap keluarga, saya tidak tahu berbicara delima ini. Delima ini berbicara apakah keluarga ini, apakah delima model ini, delima rasa ini. Yang saya tahu adalah setiap keluarga, kalau kau bangun dengan delima rasa Kristus dalam rumah tanggamu, engkau berjalan dengan sukacita. Tetapi tidak bisa engkau gabung di dalam sebuah rumah tangga. Saya harus cukup tegas, saya mau kasih tahu. Supaya anak-anak saya ke depan nanti. Kalau hari ini, kalau engkau membangun satu pohon delima rasa, umpamanya rasa A, rasa B, sampai kau punya anak-anak, tetap rasanya. Tetapi kalau dua rasa engkau digabung jadi satu, terang dan gelap kau jadikan satu, rasanya nanti tidak enak dalam kehidupan rumah tanggamu. Kalau yang sudah terjadi sudah. Tetapi hari-hari ini, engkau harus tahu, pertama itu, kalau mau membangun sebuah rumah tangga, satu syaratnya, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat pertama. Maka kesatuan dalam rumah tanggamu, sekata, sepikir, seperasaan. Kita lihat dari pohon selanjutnya, pohon zaitun. Pohon yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Seharusnya tidak perlu pendeta ngajar lagi.
Saudara sudah mengerti. Saudara sudah diurapin Tuhan. Para pemirsa juga yang mendengarkan. Saudara diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah banyak berbicara di hati kita. Tapi seringkali yang kita dengar adalah kita coba-coba bermain api. Kita coba-coba bermain air. Saudara coba-coba. Di dalam setiap kehidupanmu untuk jatuh dalam dosa, engkau akan terima. Akibatnya, engkau bayar harga. Dari 4 pohon ini, kesatuan, kesehatian, gandum, pohon ara, pohon zaitun, ya pohon delima. Kalau ini sudah diberitakan, sebenarnya kalau sudah ngerti firman, mana baik, mana ladang yang berbuah, mana duri. Ketika saudara coba-coba main di ladang yang berduri, suatu kelak saudara kena akan duri itu. Kalau coba-coba menghancurkan keluargamu, hidup di dalam percinahan, dampaknya percinahan itu juga akan berbekas di setiap ladang rumah tanggamu. Seharusnya Daud sadar benar. Ketika dia coba-coba bermain-main dengan Batseba, anaknya mengalami kematian. Dan anak-anaknya tidak akan dilewatkan daripada terus perang dan perang oleh pedang dan pedang. Kesalahan Daud. Bagi kita yang main-main dengan kesalahan, orang-orang yang sudah diurapi seharusnya tinggal dalam pengurapan. Tapi coba-coba bermain-main dengan perselingkuhan. Bermain-main dengan dosa. Suatu kelak. Pendeta tahu? Tidak tahu. Apa pendapat pendeta? Ayat ini saya bilang, saya tidak perlu ajar lagi. Pak, panggil Pak, tidak perlu. Saya cukup beritakan firman. Tapi dampaknya kau lihat. Akibat. Maka kalau ini memang kita mau hidup diberkati. Kelima pohon ini, saya percaya. Suami, istri, anak-anak, cucu, sampai kedua 3, 4 akan hidup diberkati. Maka akan dipulihkan. Dan, saudara lihat, Ibrani 6 ayat 10. Tolong Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kemarin saya sudah bilang begini. Di dalam terjemahan lain bilang begini. Karena Allah itu adil, Dia akan tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing sudah lakukan baginya. Terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-saudari seiman untuk memuliakan Allah. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang. Dan Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Saya mau bilang, kalau engkau melayani, mungkin hari ini kalau mungkin mendapatkan PK dan sebagainya. Hari itu juga selesai. Tapi kalau saya mau melayani, saya berusaha hindari itu. Karena saya tahu, kalau saya melayani, Tuhan bilang begini, bagi mereka yang sering melayani Tuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang susah, di kedukaan, termasuk nanti ibadah ketiga kita. Secara manusia, dia tidak punya apa-apa. Maka kita harus hadir untuk menolong dia. Dia tidak bisa membalas, tapi Tuhan membalas. Kalau saya bantu orang, mohon maaf yang mendengar di YouTube, bantu orang kaya, dia gampang kasih kembali dengan berkat. Tapi kalau bangun orang susah,
dan dia tidak bisa mengembalikan, maka ayat ini berkata, aku tidak akan lupa memberkatimu. Tuhan yang memberkati. Maka kalau dalam kedukaan lakukan itu. Ayat ini berkata pun, coba lihat ayat 11. Ayat 11. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama terus. Untuk menjadikan pengharapan sesuatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan kami ingin supaya saudara tetap mengasihi orang lain seumur hidup. Agar saudara memperoleh pahala sepenuhnya janji Abraham. Ladang yang subur. Layani. Kalau Alkitab berkata ayat ke-12, dia katakan begini. Terjemahan lainnya ya. Tolong terjemahan barunya bilang apa? Ayat ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Alkitab terjemahan lain bilang begini. Karena saudara mengetahui apa yang tersedia kelak. Saudara tidak akan jemu menjadi orang Kristen. Dan juga tidak akan kehilangan semangat atau bersikap masa bodoh. Saudara yang ladangnya sudah tumbuh subur. Mari engkau menjadi berkat. Kasih sukacita, ada pohon anggur, pohon ara, kesatuan pohon delima. Saudara sudah dapat firman, gandum. Mari engkau beritakan dengan tekun menjadi orang Kristen dan juga tidak akan kehilangan semangat atau bersikap masa bodoh. Tetapi saudara akan berhasrat mengikuti teladan orang-orang yang karena iman dan kesabaran mereka telah menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Yaitu sorga. Saudara diberkati di sorga. Tetapi selama di bumi, Tuhan bilang, ladang-ladangmu aku akan berkati. Yang membuat ladang-ladang kita di antara ladang subur dan di antara ladang subur dan ladang semak berduri, antara dua itu saudara mau pilih yang mana? Keselamatan sudah diterima, tetapi sekarang kita masih hidup di bumi. Ada dua ladang yang sedang berjalan dalam kehidupan kita. Yang mana yang saudara kerjakan? Saudara cuek, monggo silakan. Saudara nggak peduli, itu keputusan saudara. Tapi saya punya hati untuk apa? Supaya orang saya dipulihkan, orang lain dipulihkan. Maka saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Sampai hari ini, Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua
kami Tuhan. Bapa, jamah setiap gerejamu. Jamah kami Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan sukacita, berikan damai Tuhan. Jadikan ladang kami, hati kami diubah dan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Semua tak berubah dan Yesus sama ku jadi Jamah setiap kami. Hari ini saya beri kesempatan buat saudara. Kalau masih ada ladang di hatimu, hatimu adalah ladang Tuhan. Kalau masih ada semak duri, ada rumput duri, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada amarah, ada sakit hati, hari ini engkau babat habis. Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dan bebaskan. Engkau katakan, Tuhan, kami adalah ladang yang subur. Biarlah Tuhan engkau tumbuhkan dengan benih firman. Engkau tumbuhkan Tuhan dengan sukacita. Engkau tumbuhkan dengan damai sejahtera. Engkau tumbuhkan dengan kesatuan. Inilah kami Bapa. Inilah kami Tuhan. Bapa, pulihkan. Pulihkan kami. Pulihkan anak-anak kami. Pulihkan kami. Pulihkan umatmu. Bapa, Bapa, ya Bapa, ya jamah kami Bapa, jamah kami hamba-Mu suami istri, jamah anak-anak kami, jamah jemaat-Mu Tuhan, jamah para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami hari ini masih ada. Kami mau ubah kehidupan kami. Setiap pohon kehidupan ada di dalam ladang kami. Ada di dalam hati kami. Biarlah dia tumbuh dan berbuah lebat. Dan kami percaya benih-benih yaitu anak-anak kami yang akan terus Tuhan mereka ditanam di dalam tanah yang subur. Maka anak-anak kami juga anak-anak yang diberkati Tuhan.
Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini hadir. Berkati anak-anak kami. Kami percaya ketika mereka berjalan dalam kehidupan mereka, mereka adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biarlah kami umat-Mu dalam ibadah pertama ini diberkati, dan mereka semua yang mendengarkan juga diberkati. Bapa, kami bersyukur, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam kehidupan kami umat-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan, hingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, ladang-ladangmu diberkati di bumi, dan Engkau akan menempatkan tahta sorgawi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.